Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar sahabat Ajib Channel dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini di mobil saya Daihatsu Ceria mengalami masalah di mana jarum temperatur ini tidak bergerak ya. Walaupun mobil ini sudah saya pakai perjalanan yang cukup jauh, dan tentunya menurut saya ini ada satu kejanggalan atau masalah yang perlu ditanggulangi. Oke, sebelumnya kita uji coba terlebih dahulu ya. Ini kunci kontak belum saya on kan, karena mesin sudah saya gunakan cukup jauh perjalanan sekitar 30 km, tetapi jarum temperatur ini tidak bergerak sama sekali, alias dalam posisi seperti ini terus. Dan ini menimbulkan kecurigaan pada saya, ada masalah apakah? Karena ini sangat penting ya guys. Karena jika terjadi overheat ataupun ada masalah terkait dengan sistem pendingin seperti radiator airnya berkurang ataupun hal-hal lain, kita tidak bisa memantau kondisi mesin, dan ini sangat penting guys. Jadi untuk lebih lanjut saya akan melakukan pengetesan atau pengecekan di bagian mana yang menyebabkan temperatur ini tidak bergerak sama sekali. Oke, kita on kan kunci kontaknya terlebih dahulu guys. Nah, ini kunci kontak sudah on, dan kondisi mobil sebenarnya baru saya pakai kembali dari perjalanan cukup jauh, tetapi jarum dari tadi tidak ada bergerak sama sekali guys, masih dicek. Oke, nanti saya akan kasih tahu ke sahabat semuanya ada masalah apa, perlu akan saya lakukan pengecekannya guys. Oke, langsung aja kita untuk melakukan pengecekan di bagian switchnya guys, yang ada di bagian mesin mobil. Oke, tidak perlu lama-lama lagi ya, kita lakukan pengecekan karena temperatur itu sangat penting. Indikator temperatur untuk memantau kondisi mesin apakah normal ataupun terjadi overheat. Oke. Langsung aja guys, kita lakukan pengecekan. Nanti terlebih dahulu kita matikan kondisi power pada dashboard, kemudian kita akan pengecekan di bagian mesin mobil. Oke guys, yang akan pertama kali saya lakukan pengecekan adalah kondisi air radiator di box penampungan air. Di situ kita cek bagaimana kondisi air radiator, apakah berkurang atau kondisinya tetap, artinya tidak terjadi kebocoran pada bagian radiator, yang itu artinya air radiator dalam kondisi aman ya guys. Kemudian berikutnya saya akan cek kondisi air di dalam radiator. Coolant di dalam radiator kondisi seperti apa, saya akan cek terlebih dahulu. Apakah ini salah satu akan berdampak terhadap kenapa jarum temperatur mati. Dan ternyata setelah saya cek kondisi air di dalam radiator kondisinya aman, artinya tidak terjadi kebocoran, airnya tidak berkurang, dan artinya di bagian-bagian ini untuk sistem pendinginan air dari box penampungan dan radiator sendiri dalam kondisi aman ya guys. Dan yang lebih penting lagi guys, pada kali ini saya akan mengecek kenapa jarum temperatur mobil saya itu tidak bergerak sama sekali, dan di sini ada switch untuk temperatur. Ternyata di situ saya temukan wirenya atau kabelnya putus ya guys. Jadi di situ saya bisa mengindikasikan bahwa ternyata mungkin ini adalah salah satu penyebab kenapa
indikator pada speedometer untuk temperatur radiator mati alias tidak bergerak, guys. Oke, di sini nanti saya akan coba repair, saya perbaiki apakah ternyata memang kabelnya yang putus atau terdapat kerusakan pada switchnya, dan ini akan saya coba. Tetapi untuk penanganan paling cepatnya adalah saya perbaiki terlebih dahulu pada bagian wire yang putus, kemudian saya akan ganti untuk soketnya. Apakah nanti kita uji coba dan apakah berhasil atau tidak ya, guys. Oke, untuk melepas atau mengeluarkan soket wire yang ke arah switch temperatur yang putus, saya coba congkel atau saya keluarkan menggunakan obeng minus ya, guys. Lakukan secara hati-hati pada saat melepasnya, jangan sampai di area switch terjadi patah atau pecah ya, karena kalau pecah nanti kita akan kesulitan pada saat mengeluarkan switch temperatur. Dan caranya pun sangat mudah sebenarnya, guys. Area yang tadi putus itu sepertinya itu bekas repairan juga yang dipanaskan menggunakan heat shrink ya. Jadi saya akan lepas secara perlahan-lahan, kemudian mencongkelnya pun dengan hati-hati ya, guys, agar tidak terjadi kerusakan pada switch temperatur. Baik, ini adalah penampang dari switch temperatur yang tadi soketnya sudah kita lepas, dan ini penampangnya seperti ini, guys. Setelah kita buka, sebelum kita perbaiki di area ini, paling tidak kita bersihkan dengan amplas atau menggunakan lap yang bersih ya, guys. Tujuannya agar koneksi pada bagian ini bisa terhubung dengan baik dan lancar, sehingga switch itu akan terhubung dengan arus yang menuju ke speedometer, guys. Oke, guys, ini adalah bentuk sekun atau terminal sekun ya yang saya dapatkan. Modelnya seperti ini. Ini biasa dipakai di motorcycle atau di motor. Ini bisa teman-teman dapatkan, beli di online juga banyak. Ini sebagai pengganti alternatif untuk soket yang ke arah switch temperatur. Dan ini setelah saya ukur, diameternya juga sama, bisa masuk ke dalam switch temperatur. Dan nanti saya akan coba, dan ini akan saya gabungkan dengan menggunakan soket ini, guys. Soket untuk penjepit atau menggabungkan dengan wire yang terhubung pada wiring harness. Dan ini sangat mudah sekali, guys. Ini ada di online juga, saya beli. Kita cukup menjepitnya pada kedua sisi, satunya yang mengarah ke switch temperatur dan satunya yang mengarah dari wiring harness yang putus tadi, guys. Sebelumnya kita potong dulu area yang tadi sudah putus tadi agar hubungan arus listriknya juga bagus. Setelah kita masukkan ya, kemudian tadi kabel yang sudah kita gabungkan pakai soket ini kita jepit menggunakan tang buaya. Jepit secara perlahan-lahan, pastikan koneksi dari wiring harness yang terputus tadi kita sambung dengan soket atau sekun yang berbentuk silinder tadi. Setelah kita jepit menggunakan tang secara kuat, baru kita pasang kembali penjepitnya dan kemudian kita pasangkan pada bagian switch temperatur, guys. Baik ya, setelah disekun dengan baik, pastikan sudah kencang dan tidak lepas. Kemudian sekun tadi kita connect atau sambungkan pada pin atau terminal dari switch temperatur. Masukkan secara perlahan-lahan dan pastikan terpasang kuat, guys. Oke, sudah terpasang. Nanti akan kita uji coba dengan cara menstart mobil, apakah switch temperatur bisa berfungsi dengan baik atau normal kembali, guys. Oke, guys, kita lihat pergerakan
switch temperatur sudah mulai bergerak guys. Yang tadinya mentok di C, dia sudah mulai mengarah ke H ya guys. Ini artinya bahwa switch temperatur yang sudah saya betulkan itu switchnya masih bagus guys, cuma soketnya ya aja yang bermasalah. Kemarin wire-nya yang putus ya guys. Jadi setelah saya perbaiki, ini hasilnya guys. Oke, mungkin itu aja tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.